Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh JKM Mawar Saron. Pagi hari ini kita tetap sama dengan tema bulanan yang ada, yaitu passion ya. Nah, minggu lalu kita sudah merayakan yang namanya Jumat Agung dan Paskah. Kita percaya bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah anugerah yang terbesar, anugerah yang sempurna yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Nah, ketika kita berbicara mengenai passion ya kita sering kali taunya itu passion itu adalah kesukaan. Passion itu adalah kesenangan kita untuk kita melakukan sesuatu. Tapi kalau kita pahami sama-sama jemaat sekalian, ketika kita melihat satu film yang tentunya kita sudah pernah lihat ya, yaitu The Passion of the Christ. Ya, itu adalah pengorbanan Tuhan yang besar. Kenapa? Karena the passion of the Christ is because of the love of the Christ. Jadi passion yang Tuhan berikan kepada kita tuh karena digerakkan oleh kasih. Ya, karena kata passion sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang namanya tuh pati. Ya, saya sempat cari ini, passion itu berasal dari bahasa Latin nama pati. Dan kita tahu sebenarnya sesungguhnya arti dari pati itu atau pati itu adalah kerelaan, kemauan kita untuk berkorban. Nah, tentu saja kita tahu bahwa passion is driven by love. Passion itu digerakkan oleh karena kasih. Bisa nggak kita berkorban kalau kita nggak mengasihi? Ini pertanyaan yang harus kita introspeksi sama-sama. Nah, pada pagi hari ini saya ingin sama-sama kita belajar tentang kasih yang terbesar itu. Jadi kasih yang menggerakkan passion itu. Kasih yang membuat Tuhan turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Ya, nah kita pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang The Greatest Love. Judul sharing firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah The Greatest Love atau kasih yang terbesar. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih yang terbesarnya atau kita berbicara tentang kasih, beberapa dari antara kita mungkin kita akan melihat pasangan suami istri, kasih antara suami dan istri ya, kemudian kasih orang tua kepada anaknya misalnya, ya itu kita bilang itu kasihnya besar banget ya. Nah, kasih antara sesama saudara mungkin di dalam keluarga, adik mengasihi kakaknya begitu besar pengorbanannya buat adiknya ya, sampai adiknya itu bisa kuliah ya, ini pengalaman pribadi ya. Nah, semuanya ini nggak salah jemaat sekalian, tetapi kita harus ketahui dan kita harus sadari bahwa masih ada kasih yang terbesar yang kita dapatkan. Apa itu? Yaitu kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, maksudnya gimana ya? Kita buka sama-sama terlebih dahulu di Efesus 2 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Efesus 2 ayat keempat sampai dengan yang kelima dikatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh karena kasih karunia kita semua diselamatkan. Nah, kalau kita berbicara dengan kasih yang terbesar ya, Tuhan Yesus itu rela mati gak hanya bagi orang-orang yang mengasihi Dia, jemaat sekalian, tetapi juga kepada orang-orang yang membencinya. Bahkan orang-orang yang menyalibkan Dia, Tuhan Yesus mati bagi mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Ya, Dia itu rela mati bagi kita semua jauh sebelum kita mengenal Dia. Ini yang perlu kita ketahui. Kenapa kita belajar pada pagi hari ini kasih yang terbesar? Kita harus sadari bahwa Dia itu ternyata rela mati bagi kita sebelum kita mengenal Dia. Ini yang luar biasa. Dan saya ingin mengatakan, Yesus itu adalah contoh yang sempurna. Orang yang mengasihi orang-orang yang membencinya. Yesus adalah contoh yang sempurna tentang mengasihi orang yang membencinya. Kalau kita mau serupa dengan Kristus, sudahkah kita mengasihi orang-orang yang kita benci mungkin? Orang-orang yang menyakiti kita. Bisa gak kita melepaskan pengampunan buat mereka? Kenapa? Karena kita sendiri sudah diampuni oleh Tuhan. Amin. Nah, saya ingin bahas lebih lanjut ya di Efesus 2 ayat yang kelima ini, tapi saya akan baca dari firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian, firman Allah yang hidup, sehingga walaupun kita mati secara rohani dan binasa karena dosa kita,
Ia mengembalikan hidup kita pada waktu ia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia-Nya yang tidak patut kita terima. Ketika saya membahas ayat ini, ketika saya belajar tentang ayat ini ya, kita sama-sama tahu bahwa ketika sebelum kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, dikatakan di situ bahwa kita ini adalah orang-orang yang mati. We are dead people. Maksudnya gimana? Kita ini adalah orang-orang yang mati secara rohani. Mati dalam artian kita terpisah daripada Allah karena dosa yang dilakukan. Kita ini gak ada harapan sebenarnya. Kalau boleh disederhanakan ya jemaat sekalian, kalau kita mau ambil satu kalimat sederhana ya, kita ini adalah orang-orang yang hopeless. Percayalah ini, kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang hopeless ya sebelum kita menerima Tuhan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ya, kasih yang terbesar itu ya membuat kita yang semula itu adalah orang-orang yang hopeless menjadi orang-orang yang hopeful. Kenapa? Karena kita gak hanya sekedar mendapatkan harapan, tapi dia itu, Yesus itu adalah harapan itu sendiri. Ya ketika kita terima dia, harapan itu bersama dengan kita. Yesus sendiri itu bersama dengan kita. Semula kita adalah orang-orang yang hopeless, ketika kita terima Tuhan, ketika kita sadar akan kasih-Nya, kita menjadi orang-orang yang hopeful. Masih ada harapan jemaat sekalian. Kenapa? Karena kasih yang terbesar itu. Ya, jangan menyia-nyiakan passion-Nya Tuhan. Kerelaan Tuhan, kemauan Tuhan untuk berkorban dalam kehidupan, bagi kehidupan kita ya. Karena kita tahu kita ini adalah orang-orang yang punya potensi. Di dalam Tuhan ini kita sudah dirancangkan untuk menjadi seorang yang dahsyat. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan bahas lebih lanjut ya. Kasih yang terbesar masuk ke dalam poin yang pertama. Kasih yang terbesar, apa sih kasih yang terbesar itu? Ya, ketika saya merenungkan ini, kasih yang terbesar itu berbicara tentang pengorbanan. Kalau kita tahu bahwa kasih yang terbesar itu adalah berbicara tentang pengorbanan, apa itu? Yohanes 15 ayat yang ke-13 ya. Kita mulai dari ayat yang ini ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya merenungkan ayat ini ya tadi pagi ya, saya teringat sebuah lagu. Lagu yang mungkin cukup lama ya dalam bahasa Inggris ya, yang dinyanyikan oleh Israel Houghton, katakannya I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, He calls me friend. Ya kan, dikatakan bahwa aku ini adalah sahabatnya Tuhan, aku ini adalah temannya Tuhan, dan Dia mau memanggil kita sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia rela mati bagi sahabat-sahabatnya, dia rela mati bagi musuh-musuhnya. Bagaimana dengan kita? Mau gak kita berkorban buat sahabat kita? Katanya sahabat, tapi kalau ada apa-apa jangan cari aku ya. Katanya sahabat, misalnya kita punya sahabat gitu, wah ini teman baikku nih, tapi kalau ada apa-apa pura-pura sibuk gitu kan. Ya, kita belajar sama-sama kita pagi hari ini. Nah, kenapa? Karena salah satu cara kita bisa melihat, merasakan seberapa orang itu mengasihi kita misalnya, adalah dengan pengorbanannya kepada kita. Apa yang sudah dia berikan buat kita. Maksudnya gimana? Karena kasih itu berbicara tidak hanya sekedar perasaan, tapi kasih itu perlakuan, jemaat sekalian. Kasih itu adalah kasih yang dilakukan. Bisa gak kita bilang mengasihi, tapi kita hanya diam saja, kita gak mau melakukan apa-apa. Kita bilang mungkin, aku mengasihi gereja ini, tapi kita diam aja, kita gak melakukan apa-apa. Disuruh pelayanan mungkin, nanti dulu ya. Oh aku mengasihi tempat ini, aku mengasihi rumah Tuhan. Ya tapi disuruh pelayanan mungkin bilang, oh aku masih tidak ada waktu. Ya jadi
Bisa nggak kita berbicara, kita mengasihi, tapi kita nggak melakukan apa-apa? Kenapa? Karena saya ingin mengatakan bahwa sacrifice is a product of love. Pengorbanan itu adalah hasil dari kasih. Ya, justru karena kasih ada passion ya, ada kemauan untuk oke lah, nggak apa-apa. Saya mau masuk ke dalam pelayanan. Oke lah, nggak apa-apa. Saya mau ikut di dalam apa itu, misalnya pengembangan atau apapun juga ya, atau mungkin di dalam keluarga kita ya. Sacrifice is a product of love. Nah, Yesus itu adalah contoh yang sempurna tentang kasih untuk kita semua. Dia rela mati berkorban bagi kita, ya kan? Jauh sebelum kita mengenal Dia. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kasih yang terbesar. Tujuannya apa sih? Dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati bagi kita, sudah menebus ya, jauh sebelum kita mengenal Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita mengenal Dia, ketika kita menyadari bahwa ada kasih yang sempurna bagi kita ya, semuanya itu sudah siap. Kita terima keselamatan dan kita terima kasihnya yang 100% sempurna. Sudah lunas. Enak loh. Jemaat sekalian, kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sudah lunas dibayar. Tugas kita ngapa sih? Tugas kita adalah kita mau terima itu, kita sadari itu, dan kita harus berada terus di dalam kasih Tuhan. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga ya. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Ya, dari ayat ini saya belajar, tidak ada kasih tanpa pengorbanan, dan pengorbanan tanpa kasih adalah sia-sia. Ngapain sih capek-capek kita ngurusin orang, tapi ternyata kita tidak mengasihi dia. Kita hanya punya motif tertentu misalnya. Ya, seringkali kita nggak sadar loh. Ya, kita mungkin baik sama orang, tapi sebenarnya kebaikan itu sebenarnya bukanlah satu kebaikan yang memang Tuhan kehendaki. Ya, nah pada pagi hari ini kita belajar bahwa ternyata kalau aku mau berkorban tapi aku tidak mengasihi, itu ternyata sama aja sia-sia. Ya, jemaat sekalian. Nah, ketika kita berbicara tentang kasih yang terbesar ya, poin yang pertama adalah tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Sacrifice is a product of love. Kalau kita ingat ya, kita baca perjanjian lama ya, kisah Abraham ya, di Kejadian 22. Di situ perikopnya berjudul kepercayaan Abraham diuji. Kita bisa baca sama-sama nanti ya di rumah ya, kalau misalnya pada saat kita devotion ya, pagi hari atau malam hari ya. Di situ saya belajar sesuatu bahwa kecintaan Abraham terhadap Allah itu luar biasa. Abraham begitu mengasihi Allah. Saya percaya akan hal ini. Kenapa? Ya, karena Abraham pun rela untuk mengorbankan anaknya Ishak. Karena Abraham tahu apa yang menjadi kepunyaannya itu adalah kepunyaan Allah. Ya, kalau kita baca sama-sama di situ Kejadian 22 ya, ini merupakan satu hal yang luar biasa bagi saya. Saya percaya Abraham ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, mau tidak kita melakukan seperti apa yang Abraham lakukan ini? Ketika Tuhan minta sesuatu kepada kita, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Mau gak? Aku mengasihimu Tuhan, aku sayang banget sama Tuhan. Tuhan, Kau adalah juru selamatku. Tuhan, Kau adalah Bapakku ya. Tapi aku gak ada waktu untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Waduh Tuhan, maaf ya Tuhan, saya ini sibuk banget Tuhan, ini kerjaan numpuk, tugas-tugas kuliah numpuk, ini meeting sudah nunggu ya. Sekarang ini semua serba online, malah meetingnya semakin banyak. Kenapa? Karena hanya dengan waktu 2 menit kita bisa berpindah dari satu meeting ke meeting yang lain. Aku mengasihimu Tuhan, Engkau adalah Bapakku ya, Engkau adalah sumber kehidupanku Tuhan.
Tapi nanti dulu ya Tuhan persembahannya, aku masih butuh nih. Tuhan, hari ini bulan ini saya enggak perpuluhan dulu gimana ya Tuhan, karena ini saya masih pakai uang ini Tuhan, saya masih butuh. Nah mau enggak ketika Tuhan minta sesuatu kepada kita, kita melakukan apa yang Abraham lakukan, yaitu submit, kita percaya. Dan kita tahu semuanya itu karena kasih. Karena Abraham mengasihi Tuhan. Ya, di Kejadian 22 ayat yang kelima ya, yuk kita buka sama-sama. Kejadian 22 ayat yang kelima. Jadi ini ketika Tuhan memberikan instruksi kepada Abraham, ketika Allah memberikan instruksi Abraham, persembahkan anakmu di gunung, ya, oke dipersiapkan sama Abraham. Kemudian Abraham pagi-pagi benar ya, Abraham mempersiapkan semuanya itu. Saya percaya itu karena Abraham itu adalah orang yang siap. Tuhan minta apa aku siap Tuhan. Tuhan minta apa aku siap. Ya, nah di sini yang menarik jemaat sekalian ya, sudah mau naik ke gunung. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Yang pergi siapa ke sana? Naik ke gunung? Abraham dan Ishak. Ya. Dan di situ dikatakan selanjutnya, kami akan ngapain? Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali padamu. Ini buat saya tuh merinding ketika saya menyadari akan ayat ini. Kenapa? Karena kita tahu tidak sembarangan ditulis kata kami di situ. Yang berangkat siapa? Cuman Abraham dan Ishak. Tapi Abraham bisa ngomong sama bujangnya, kami akan kembali kepadamu. Berarti yang balik siapa? Enggak mungkin cuma Abraham, 2 orang. Ini saya percaya karena Abraham begitu mengenal Tuhan. Abraham punya iman yang besar. Kami akan kembali kepadamu. Padahal Abraham tahu tujuannya ke atas ngapain? Mempersembahkan Ishak. Saya ingin mengambil satu kesimpulan yang sederhana, jemaat sekalian, pada pagi hari ini. Apa itu? Kesetiaan mendatangkan ketersediaan. Percayalah akan hal ini. Ketika kita setia sama Tuhan kita, saya percaya semuanya akan tersedia. Amin. 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 Ya. Abraham contoh yang salah satu contoh tentang kasih. Nah, kemudian poin yang kedua ya. Kita lanjut saja. Kasih yang terbesar itu berbicara tentang kasihnya tidak bersyarat. Kasihnya Tuhan itu tidak bersyarat. Jemaat sekalian. Di Roma 3 ayat 23 sampai dengan yang ke-24. Ya. Roma 3 ayat 23 sampai dengan ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah sebuah harga yang mahal, bahkan teramat mahal. Namun Yesus oleh karena kasih, Tuhan Yesus melakukannya dan memberikannya bagi kita semua dengan apa? Cuma-cuma. Oh, saya suka dong kalau gratisan. Siapa di sini yang nggak suka gratisan ya? Ya, tentu suka dong gratisan. Dan biasanya tuh kalau yang gratis tuh biasanya biasa-biasa aja. Tapi enggak dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberikan itu cuma-cuma. Tapi enggak cuma-cuma yang seperti kita tahu di dunia ini, yang gratis itu paling cuma segini. Tapi besar, bahkan teramat besar, bahkan teramat mahal. Ya, dengan cuma-cuma. Nah, bagaimana dengan kita? Jemaat sekalian. Seringkali saya introspeksi diri saya sendiri ya. Kita ini mau ikut Tuhan itu banyak syaratnya. Jangan ngomong amin ya. Kita ini kalau mau ikut Tuhan itu banyak syaratnya. Maksudnya gimana? Ya pagi ini kita sama-sama belajar ya. Jangan jadi orang yang ikut Tuhan kalau. Tapi jadilah orang yang ikut Tuhan walau. Aku mau ikut Tuhan kalau aku disembuhkan. Aku mau ikut Tuhan kalau aku bisa lolos dari
hutang-hutang yang ada. Oh, aku mau ikut Tuhan. Kalau dia menyembuhkan anakku, enggak. Tapi jadilah orang yang ikut Tuhan walau aku ikut Tuhan, walau aku belum sembuh. Aku ikut Tuhan walau aku masih mengalami struggle di dalam keuangan. Aku mau percaya dia walau saat ini aku masih belum melihat hasil. Tapi aku percaya ketika aku menaruh kepercayaanku sepenuhnya kepada Tuhan, hasil itu sudah ada di depan. Hanya kita tinggal melangkah dengan iman kita bersama dengan kasih-Nya yang besar untuk kita mendapatkan hasil yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saya introspeksi terhadap hal ini. Jangan kita jadi orang yang ikut Tuhan kalau, tapi jadilah orang yang ikut Tuhan walau, tanpa syarat. Coba sekalian, kenapa? Karena kasih Tuhan kepada kita juga tanpa syarat. Efesus 2 ayat ke-8 sampai dengan ke-9. Efesus 2 ayat ke-8 sampai dengan ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini ya, saya tuh begitu menyadari bahwa sebenarnya kita semua ini adalah orang-orang yang cela di hadapan Tuhan. Orang-orang yang hina penuh dosa di hadapan Tuhan. Yang kalau bukan karena kasih karunia Allah, ya, mau sehebat apapun yang kita lakukan ya, kita nggak akan pernah sanggup untuk mendapatkannya. Mau sejago apapun ya kita nggak akan pernah sanggup untuk mendapatkannya. Pemuda yang kaya raya dikatakan ya, semua sudah tak laku ke enteng Tuhan. Apalagi coba sebutin Tuhan, wow, malah ditantang Tuhan ya. Kalau kamu ikut aku tinggalkan semua hartamu. Maka pergilah ia menangis karena banyaklah hartanya. Ya, sometimes ya kita mendapatkan challenge yang seperti itu. Ya. Tapi saya percaya di dalam Tuhan ya, kita adalah orang-orang yang kuat, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Ya. Oleh karena kasih-Nya yang tidak bersyarat itu yang melayakkan kita, menyucikan kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Nah, karena dibilang tadi tanpa syarat ya, saya ingin membuat satu kesimpulan di sini ya, bahwa kasih-Nya Tuhan itu adalah kasih-Nya Tuhan itu bukanlah hadiah atas perubahan kita, melainkan adalah sumber di mana kita bisa mengalami perubahan. Ya, maksudnya gimana? Aku berubah supaya aku dikasih? No. Tapi kita jadi orang, aku berubah karena aku telah dikasih. Ini yang luar biasa ya. Aku mau jadi orang yang berubah supaya aku dikasih. Enggak berlaku buat Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat sekalian. Tapi jadilah orang-orang yang berubah karena kita tahu dan sadar bahwa kita telah dikasih. Amin. Bukan hadiah atas perubahan kita, tetapi kasih-Nya itu adalah sumber di mana kita bisa mengalami perubahan total 100%. Keuangan bisa berubah, apalagi keluarga bisa berubah, apalagi sakit penyakit bisa berubah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, dari yang bukan siapa-siapa menjadi anak Bapa. Ini Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini bukan siapa-siapa, tetapi kita ini bisa jadi anak Bapa. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-1a ya, dikatakan demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita sudah sadar ya bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang tanpa syarat, cuma-cuma gratis ya, masihkah kita ini mau jadi orang-orang yang perhitungan di dalam ikut Tuhan? Aku Tuhan mengasihimu Tuhan. Dari Bapak Gembala Komsel ya, CC ya. Waduh, aku sibuk, ada ini segala macam ya. Nah ini, kalau kita sudah sadar akan hal ini, masihkah kita perhitungan di dalam ikut Tuhan? Roma 5 ayat yang ke-8 ya. Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, saya ingin tutup poin yang kedua ini dengan satu kesimpulan bahwa kasih yang tidak bersyarat itu menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Nah, kita harus punya cerminan seperti ini. Kita harus ngelakuin hal ini. Ketika kita bisa mengasihi, merangkul orang ya, kita tuh mau terima mereka apa adanya. Bukan karena ada apanya kita mengasihi mereka, karena ada maksud dan tujuan tertentu ya, permufakatan misalnya ya. Nah ya, amin. Kemudian poin yang terakhir ya, kasih yang tidak terbatas, kasih yang terbesar itu berbicara tentang kasihnya yang tidak terbatas. Ya, poin yang terakhir ya, ini cukup panjang ya. Kita buka di Roma 8 ayat 35 sampai dengan yang ke-39. Kasihnya tidak terbatas. Roma ke-8 ayat 35 sampai 39 dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ya, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Jadi ini kisah Paulus ya. Ya, dia bilang seperti ini. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau sederhanakan dengan ini. Tidak ada tempat yang terlalu jauh yang tidak bisa diraih oleh kasih Tuhan. Maksudnya gimana? Kita ini ya, mau sehancur apapun ya, mau seburuk apapun dosa kita ya, mau sejelek apapun ya, kita ini di hadapan Tuhan ya, kita mau lari sejauh apapun dari Tuhan ya, ketika kita minta ampun pada Tuhan dan berbalik kepadanya ya, Tuhan itu siap menyambut dan menghampiri kita. Ya, ketika saya membuat, ketika saya berbicara akan hal ini ya, tentang hal ini ya, Tuhan itu siap menyambut dan menghampiri kita. Saya jadi teringat tentang perumpamaan anak yang hilang. Di situ ketika anaknya kembali ya, itulah cerminan Bapa kita di surga. Bapa sudah nunggu. Dan apa yang dilakukan Bapa di situ? Kayak balik. Wih, anakku balik. Wah, aku balik gitu kan. Tante nih baik ini. Ngopi misalnya gitu, atau makan kentang goreng gitu, enggak. Apa yang dilakukan Bapa? Bapa juga lari menghampiri dia. Nah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Enggak ada tempat yang terlalu jauh bagi Tuhan untuk tidak dapat digapainya. Ya. Nah, jemaat sekalian, pada pagi hari ini kita sama-sama belajar ya. Meskipun kasih Tuhan itu tidak terbatas, tetapi waktu kita di dunia ini adalah terbatas. Mau berapa lama kita hidup di dunia ini? Gak ada yang pernah tahu. Ya. Oleh sebab itu semakin kita mengerti dan menyadari kasih Tuhan yang sempurna, semakin cepat pula kita menyadari potensi kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kita. Ayo toh ndang sadar. Ayo toh segera sadar. Kenapa? Ya karena waktu kita di dunia ini terbatas. Saya ngelihat ya ada banyak sekali ya orang-orang yang berduka ya, usianya tuh masih muda-muda semua, 30 tahun, 40 tahun bahkan. Ya, kita nggak akan pernah tahu berapa lama kita tinggal di dunia ini. Ya, waktu kita sangat terbatas jemaat sekalian. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu kita sebaik-baik mungkin. Ya. Nah, hari-hari terburuk ataupun tantangan-tantangan terberat sekalipun yang kita alami,
yang pernah kita alami ya, tidak akan pernah berada di luar jangkauan kasih Tuhan. Dan hari-hari terbaik kita sekalipun ya, tidak akan pernah menjadi sangat baik sehingga kita tidak membutuhkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Meskipun kasih yang terbesar itu di luar kemampuan kita untuk memahami dengan pikiran kita, tetapi tidak di luar kemampuan kita untuk merasakannya dan mengalaminya. Saya ingin tutup dengan hal ini ya. Meskipun kasihnya Tuhan itu di luar kemampuan kita untuk kita bisa mengerti, memahami Dia, tapi tidak di luar kemampuan kita untuk menyadari, untuk merasakan. Saya percaya bahwa jemaat di tempat ini adalah orang yang dikasihi Tuhan sebegitu rupa. Tinggal kita tanya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau mengasihi. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yuk, saya undang tim Praise and Worship untuk bisa maju. Pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ya.